Saudara, aksi bela Palestina kian menggema. Mahasiswa di beberapa negara menggelar aksi protes mengecam serangan Israel ke Gaza, Palestina. Mereka menggelar demo sampai berkemah di halaman kampus. Para mahasiswa ini mendesak pemerintah untuk menekan Israel dengan segera menghentikan serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil. Aksi demonstrasi bahkan berlangsung panas. Kericuhan bahkan sempat terjadi kala mahasiswa menolak membubarkan diri. Hal tersebut mengakibatkan saling dorong antara mahasiswa dan petugas tak dapat terhindarkan. Para mahasiswa dan pengunjuk rasa pro-Palestina menggelar aksi demonstrasi di kampus University of California, Los Angeles, Amerika Serikat. Ratusan mahasiswa ini bahkan menggelar aksi demo dengan mendirikan tenda di lingkungan kampus. Mereka juga membangun barikade di tenda-tenda perkemahan tersebut. Para mahasiswa menyerukan pembelaan kepada Palestina dengan bertepuk tangan dan bernyanyi pro-Palestina. Para pengunjuk rasa menuntut universitas agar melakukan divestasi dari Israel atau mendesak pihak kampus memutus hubungan keuangan dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga Israel. Mereka kompak untuk tetap berada di kampus meski penegak hukum mencoba menertibkan mereka. Mahasiswa-mahasiswa ini kekeh menolak membubarkan diri. Setelah berjam-jam petugas keamanan berupaya membubarkan pendemo pro-Palestina dan mengancam akan menangkap mereka jika tidak segera menghentikan aksi demo. Polisi akhirnya menertibkan para demonstran dengan membongkar barikade dan menangkap serta mengikat tangan beberapa pendemo dengan tali. Meski kemah dibongkar, para demonstran kembali membangun penghalang darurat di sekitar tenda. Tak mudah bagi petugas menertibkan para pendemo karena mahasiswa terus menolak mundur. Alhasil suasana semakin kacau. Aksi saling dorong antara petugas dan mahasiswa tak terhindarkan. Polisi terus berupaya menjebol pertahanan para pendemo. Begitupun dengan para pro-Palestina. Polisi terus berupaya membubarkan massa dan merobohkan tenda-tenda yang dibangun di lingkungan kampus University of California, Los Angeles. Namun massa melakukan perlawanan menolak untuk dibubarkan. Unjuk rasa bela Palestina juga dilakukan mahasiswa dan aktivis pro-Palestina di luar Universitas George Washington DC. Para pengunjuk rasa bahkan mengibarkan bendera Palestina dengan memindahkan bendera Amerika dari tiang bendera depan gedung kampus. Para demonstran lantas bersorak setelah berhasil mengibarkan bendera Palestina. Aksi ini dilakukan setelah sebelumnya pihak keamanan telah mencegah upaya demonstran mengibarkan bendera Palestina. Ya, sementara itu di Universitas Negeri Portland, pihak kepolisian menangkap pendemo pro-Palestina. 4 diantaranya berstatus mahasiswa. Para pendemo melakukan unjuk rasa di sekitar perpustakaan kampus, mencoret dinding perpustakaan hingga menumpuk perabotan di barikade. Para pengunjuk rasa juga memukul panci dan wajan dan memblokir pintu masuk jalan bebas sehingga menghambat petugas menertibkan aksi demo.
Ya, saudara, polisi membubarkan pengunjuk rasa pro-Palestina di sejumlah perguruan tinggi. Hingga Kamis waktu setempat, para kru terus memindahkan kamp protes pro-Palestina di Universitas California, Los Angeles. Tenda-tenda yang dibangun untuk memprotes perang Israel Gaza itu mulai lenyap dari pemandangan lingkungan kampus. Dan sebelumnya, polisi kerja keras membongkar benteng pertahanan demonstran pro-Palestina. Polisi juga melepaskan tembakan untuk membubarkan massa. 132 orang ditangkap dalam aksi demo. Para pendemo menuduh pihak keamanan dan kampus melakukan tindakan teror yang mengerikan dan menyebut pembubaran pro-Palestina yang dilakukan adalah upaya melenyapkan atau upaya menekan komunitas pro-Palestina. Life-threatening assault we faced last night is nothing less than a horrifying, despicable act of terror. For over 7 hours, Zionist aggressors hurled gas canisters, sprayed pepper spray, and threw fireworks and bricks into our encampment. They broke our barriers repeatedly, clearly in an attempt to kill our community. Campus safety left within minutes. External security the university hired for backup watched, filmed, and laughed on the side as the immediate danger inflicted upon us escalated. Law enforcement simply stood at the edge of the lawn and refused to budge as we screamed for their help. Ya, selama 2 minggu pendemo pro-Palestina digelar di sejumlah perguruan tinggi Amerika Serikat. Polisi turun tangan membubarkan massa dan menyingkirkan tenda-tenda para demonstran. Sampai akhirnya sekitar 2.000 pendemo pro-Palestina ditangkap polisi. Aksi bela Palestina di lingkungan kampus dilakukan mahasiswa dan para pro-Palestina beberapa saat setelah Israel melakukan serangan balasan kepada Hamas dengan menghajar Gaza Oktober tahun lalu. Para mahasiswa menuntut kampus untuk memutus hubungan keuangan dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga Israel. Mendesak perguruan tinggi melakukan divestasi dari perusahaan yang mendukung Israel. Yakni, saudara, menjual saham perusahaan-perusahaan Israel yang dimiliki kampus-kampus itu dalam portofolio pengelolaan dana abadi mereka. Para demonstran menyebut perusahaan-perusahaan itu melakukan bisnis dengan Israel. Ketegangan demonstrasi para mahasiswa terkait perang Israel membuat ribuan mahasiswa ditangkap. Aksi protes dimulai sejak bulan lalu, di mana rektor Universitas Columbia di New York City memberikan kesaksian di depan Kongres tentang aksi antisemitisme atau prasangka kebencian terhadap Yahudi di kampus. Hal tersebut justru memunculkan gelombang aksi yang lebih besar, menular ke sejumlah perguruan tinggi di Amerika Serikat. Krisis yang meningkat di Columbia menginspirasi pendirian tenda perkemahan serupa di Amerika Serikat, seperti Universitas George Washington, Universitas Yale, Universitas New York, Universitas California, Berkeley, sampai Universitas Michigan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akhirnya buka suara menanggapi maraknya aksi protes kampus-kampus di Amerika Serikat terkait serangan Israel yang bertubi-tubi dilakukan di Gaza dan memakan banyak korban jiwa. Joe Biden menyebut boleh melakukan protes tetapi dilarang menimbulkan kericuhan. Ia juga menyebut tidak ada tempat bagi antisemitisme di kampus-kampus Amerika Serikat. Biden menekankan aksi demo tidak boleh sampai mengganggu perkuliahan ribuan mahasiswa. Sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump mengkritik Presiden Joe Biden yang dinilai bersuaranya terlalu sedikit terkait aksi demo di sejumlah kampus Amerika Serikat. Right to protest, but not the right to cause chaos. People have the right to get an education, the right to get a degree, the right to walk across the campus safely without fear of being attacked. But let's be clear about this as well. There should be no place on any campus, no place in America for anti-Semitism or threats of violence against Jewish students. There is no place for hate speech or violence of any kind, whether it's anti-Semitism, Islamophobia, or discrimination against Arab Americans or Palestinian Americans. Tak hanya di Amerika Serikat, aksi demonstrasi mendukung Palestina yang terjadi di kampus-kampus luar negeri terus meluas, saudara. Demo pro-Palestina di kampus juga terjadi di Kanada, Australia, dan Meksiko. Tak berbeda dengan Amerika Serikat, pendemo di kampus Australia hingga Meksiko juga mendirikan tenda di lingkungan kampus. Mereka menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina dan mahasiswa di Amerika Serikat yang memprotes perang di Gaza.
Ya, unjuk rasa di Amerika Serikat atau Amerika Utara maksud saya terus menyebar, saudara. Ratusan mahasiswa hingga dosen melakukan aksi demo di Universitas Toronto dan mendirikan perkemahan membela Palestina. Sementara di Kanada, demonstrasi juga dilakukan di Universitas McGill di Montreal, lalu Universitas British Columbia di Vancouver. Selain itu, aksi unjuk rasa juga terjadi di Western University di Ontario, Universitas Victoria, dan Universitas Pulau Vancouver. Mereka menuntut hal yang sama, memaksa kampus untuk memutus hubungan keuangan dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga Israel, mendesak perguruan tinggi melakukan divestasi dari perusahaan yang mendukung Israel. No son nuestras autoridades, no las reconocemos. ¡Viva Palestina libre! Demonstrasi dengan mengumpulkan banyak mahasiswa dilakukan di Universitas Otonomi Nasional Meksiko. Mereka melakukan aksi solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Mereka terus menyuarakan kepada teman-temannya untuk mengajak mahasiswa lain bergabung dalam aksi protes serangan Israel ke Gaza. Unjuk rasa pro-Palestina juga dilakukan di kampus-kampus universitas di seluruh Australia. Mereka tampak mengibarkan bendera Palestina dan menyerukan pembelaan kepada Palestina. Dalam demonstrasi di Australia, tak hanya dilakukan oleh para pendukung Palestina, tapi juga pro-Israel, sehingga sempat terjadi bentrok pada Jumat waktu setempat. Beberapa pengunjuk rasa pro-Israel dan mahasiswa Yahudi juga mengatakan bahwa mereka dibuat merasa tidak aman di kampus saat aksi demo pro-Palestina dilakukan. Ya saudara, bentrok antara pendukung Palestina dan Israel juga terjadi di Amerika Serikat. Perang di Gaza tak juga berakhir. Presiden Turki Erdogan tegaskan Turki ambil sikap menghentikan hubungan semua perdagangan dengan Israel sampai gencatan senjata dilakukan. Adapun nilai perdagangan Turki dengan Israel mencapai 9,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 151 triliun rupiah. Batı İsrail'e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Ve bu kadar imkanlar seferber edilerek ne yazık ki Filistin'in o garip kuraba, fakir, yoksul insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Ve bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Hingga saat ini, tentara Israel terus melakukan operasi militer di Gaza. Korban jiwa terus berjatuhan. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut hingga 1 Mei 2024, jumlah korban tewas warga Palestina terus meningkat menjadi 34.568 orang, saudara. Sementara 77.765 orang terluka akibat konflik Israel-Hamas meletus sejak Oktober tahun lalu. Meski serangan di Gaza telah memakan banyak korban jiwa, namun Israel menolak melakukan gencatan senjata seperti keputusan mengikuti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 25 Maret lalu. Alasannya karena tidak ada jaminan pembebasan sandera oleh Hamas. Ya, sudah sejak Oktober tahun lalu, Israel membalas Hamas dengan serangan bertubi-tubi dilemparkan ke Gaza. Korban jiwa berjatuhan, tak pandang itu anak-anak maupun perempuan. Kini aksi protes disuarakan di sejumlah negara, termasuk dari lingkungan kampus. Sampai kapan perang ini akan usai? Jadi tanda tanya kita bersama. Saudara, usai jeda ada informasi diduga dianiaya